23 cara melupakan mantan yang ampuh, sukses move on dalam waktu singkat. Permasalahan remaja saat ini memang tak jauh-jauh dari pacaran dan juga mantan. Salah satunya adalah cara melupakan mantan yang paling banyak dibahas di mana-mana, baik di lingkup pertemanan sampai dengan media sosial yang ditandai banyaknya akun-akun yang berkaitan masalah hubungan percintaan. Memang, melupakan orang yang pernah ada di hati kita itu sangat sulit. Namun, kalau itu akan menyakitkan hatimu terus-menerus, mau tidak mau kalian wajib melakukannya. Apabila kalian ingin tahu caranya, bisa simak ulasan di bawah ini. 1. Hindari terlalu sering sendirian. Cara melupakan mantan yang bisa kalian lakukan adalah menghindari sendirian secara terus-menerus. Ini bukan berarti mencari pengganti secepatnya, namun lebih kepada tidak di dalam kamar setiap hari untuk meratapi nasib. Boleh saja kalian ingin menenangkan diri, tapi sebaiknya maksimal 3 hari. Selanjutnya, kalian wajib berinteraksi dengan orang lain untuk melupakan rasa sakit yang ada di hati dan juga pikiran. Kalian dapat melakukan aktivitas yang disukai. Bisa menonton film di Netflix dengan saudara, nongkrong bersama kawan-kawan, berolahraga dengan kakak, berkumpul bersama keluarga, berinteraksi dengan para tetangga, dan lain sebagainya. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, rasa sedih kamu dapat memudar sendirinya. 2. Ingin menangis? Luapkanlah. Ada lagi cara untuk melupakan mantan, yaitu dengan menangis. Yap, tidak ada salahnya dengan menangis, karena hal tersebut adalah hal yang sangat wajar, di mana menangis merupakan cara terbaik untuk meluapkan rasa kesal, amarah, dan kesedihan yang sedang dipendam dalam diri. Menangislah sejadi-jadinya sampai perasaanmu menjadi lega. Dengan cara ini, dijamin kalian akan menjadi lebih kuat untuk kedepannya. Dan kamu juga tak akan meneteskan air mata lagi untuk orang yang sama. 3. Blokir media sosial dan kontak mantan. Tips lain untuk melupakan orang yang disayang adalah dengan cara memblokir kontak mantan, baik nomor handphone maupun media sosialnya. Sebenarnya, banyak yang menganggap kalau cara ini sangat kekanakan. Namun, apabila kalian ingin benar-benar move on dari bayangan dirinya, langkah ini sangat ampuh kok. Tidak ada salahnya untuk menghapus semua tentang mantan di ponsel kalian. Ini semua agar kalian tidak sakit terlalu dalam. Tapi, cara ini opsional. Ya, apabila kalian masih belum siap, ya jangan dilakukan. 4. Berusaha untuk membatasi interaksi dengan dia.
Banyak sekali yang susah move on karena mantan adalah teman satu kelas atau satu tempat kerja. Nah, kalau sudah begini, kalian harus membatasi berinteraksi dengan doi. Tak mudah memang untuk menjalankannya, tapi demi move on yang sukses kalian mau tidak mau wajib melakukannya. Jika ia mendekatimu, katakanlah kepadanya kalau kalian butuh waktu untuk sendiri. Bila kalian sudah siap baru boleh berinteraksi lagi dengannya. Tapi dengan catatan menjadi teman biasa saja. Mulanya memang agak aneh. Namun kalau dilakukan setiap hari pasti akan terbiasa kok. 5. Mengibahkan atau membuang pemberian mantan. Cara melupakan mantan selanjutnya adalah menyeleksi pemberian dari mantan. Kalian bisa membuangnya apabila barang sudah tidak bisa dipakai. Bisa juga menghibahkannya kepada orang lain kalau benda masih layak untuk digunakan. Mungkin banyak orang yang bilang cara ini tidak perlu dilakukan. Karena barang-barang tersebut masih bisa dipakai dan tentu banyak kenangan di dalamnya. Tapi, dengan banyaknya kenangan yang ada, membuat kalian semakin mengingatnya dari hari ke hari. Oleh karenanya, lebih baik benda-benda tersebut dihilangkan dari pandangan mata kalian. 6. Curhat ke orang terdekat. Masih berat melupakan orang yang pernah ada di hatimu? Kalian bisa curhat kepada orang-orang terdekatmu. Boleh orang tua, saudara, atau sahabat. Keluarkan semua rasa sakit yang ada di hatimu. Jangan sampai ada yang tersisa. Melakukan tips ini bisa membantu untuk meringankan hati dan juga pikiran yang membuat dirimu tak bersemangat di beberapa hari terakhir ini. Tapi, usahakan untuk curhat masalah satu ini sekali atau 2 kali saja. Lalu, mintalah saran kepada orang-orang terdekat bagaimana cara untuk mengatasi ini semua. Jika kalian terus membahas masalah ini saat curhat, bisa dipastikan proses move on akan menjadi lebih lama. 7. Mendengarkan lagu ceria. Ketika sedih ataupun galau karena putus cinta, jangan sekali-kali deh mendengarkan lagu mellow. Alasannya karena bisa membuat perasaanmu semakin berantakan dari hari ke hari. Alangkah lebih baik untuk mendengarkan lagu ceria, lantaran bisa membuat dirimu merasa lebih baik dan juga bersemangat. 8. Dilarang mengharapkan apapun dari mantan. Berharap kembali ke hubungan awal setelah putus cinta memang sangat wajar. Tapi, sebaiknya perasaan tersebut harus dihilangkan agar rasa sakit tidak terus membekas dalam hati. Kalau mantan mengajak kembali nantinya sih tidak masalah. Tapi, kalau si dia tidak memiliki rasa cinta lagi terhadap kamu, harapanmu akan sia-sia. Malahan, nanti hatimu akan lebih sakit lagi. Jadi, segeralah untuk menghilangkan harapan apapun kepada mantan. Entah harapan untuk kembali lagi dengan kalian atau menghubungimu.
Ingat, dunia ini sangatlah luas. Kalian bisa menemukan kebahagiaan di mana saja, meskipun bukan dia jawabannya. Oleh karenanya, jangan berhenti di satu tempat saja. 9. Cepat menyadari kalau sendiri jauh lebih baik. Tips untuk melupakan mantan selanjutnya adalah sadari apabila sendiri bukan hal yang menyedihkan. Pikirkan hal positif kalau kalian sekarang berstatus single. Seperti tak perlu izin ke pacar apabila ingin bertemu siapa saja, bisa bebas menjadi diri sendiri. Tidak galau karena bertengkar dengan pasangan, dan lain sebagainya. 10. Pergi ke tempat-tempat yang baru. Melupakan mantan pacar selanjutnya bisa kalian lakukan dengan cara menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah kalian kunjungi. Boleh tempat wisata, toko buku, kafe, dan semacamnya. Dengan begini, kalian bisa mendapat banyak hal baru dan juga menghibur hati yang galau. 11. Menghindari mengunjungi tempat yang sering kalian kunjungi. Kemudian, kalian juga sebaiknya menghindari tempat-tempat yang pernah kamu dan si doi kunjungi dulu. Seperti kafe, tempat wisata, taman, dan semacamnya. Ini dilakukan supaya kalian tidak lagi mengingat kenangan-kenangan yang pernah ada sebelumnya. Berusaha untuk jauhi dalam beberapa waktu hingga kalian sudah terbiasa. 12. Mengingat kekurangan yang dia miliki. Saat-saat seperti ini adalah waktu yang tepat untuk memikirkan kesalahan sang mantan. Cobalah untuk mengingat apa saja kekurangannya selama kalian masih berhubungan. Seperti selalu mengomentari gaya pakaianmu, mengharuskanmu untuk lapor ke dirinya saat akan pergi kemanapun, mewajibkanmu untuk bisa berdandan, dan lain sebagainya. Dengan cara ini, kalian akan berpikiran bahwa hubunganmu sebenarnya tidak baik-baik saja. Bahkan, sudah termasuk ke toxic relationship yang memang harus diakhiri. 13. Berpikirlah bahwa mantan yang rugi. Jangan menyesal dengan putusnya hubunganmu dengan si mantan. Pikirkanlah kalau ini merupakan takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan. Tapi, jangan pikirkan kalau kalian rugi telah melepasnya. Sebaiknya pikirkan bahwa mantanmu telah rugi melepaskan orang sepertimu. Ini karena kalian sudah melakukan hal yang terbaik selama berhubungan. Tapi sayangnya ia tidak bisa menghargai semua usahamu. 14. Manjakan diri sepuas hati. Mengalami putus cinta adalah saat yang tepat untuk memanjakan diri sendiri. Kalian bisa dengan bebas untuk melakukan sesuatu tanpa harus izin kepada pasangan. Hal yang bisa kalian lakukan adalah traveling, melancarkan hobi, nongkrong bareng teman-teman, merawat diri ke salon, belanja, nonton bioskop, dan masih banyak lagi. Itu semua tak hanya memuaskan diri sendiri, tapi juga menghibur hati karena sakit setelah putus cinta. 15. Hindari menonton film yang berhubungan dengan percintaan. Di saat patah hati seperti ini, kalian wajib menghindari yang namanya menonton film dengan tema percintaan. Ini karena bisa membuat perasaanmu menjadi lebih sakit, apalagi jika skenenya romantis. Dapat dipastikan kalian akan menjadi baper dan menangis karena tidak bisa merasakan adegan yang serupa. Lebih baik tontonlah film yang bergenre komedi agar membuat kalian tertawa lebih lepas. Atau kalau mau yang lebih seru, bisa banget untuk menonton film hantu, baik dari Indonesia maupun luar negeri. Namun, dengan catatan, jangan menontonnya apabila kalian sudah terlanjur takut. Bisa-bisa hal tersebut membuat dirimu lebih stres. 16. Melampiaskan rasa sakit dengan caramu sendiri. Melampiaskan ternyata tak hanya berkonotasi buruk. Karena hal tersebut bisa juga diartikan untuk mengeluarkan rasa sakit demi kebaikan diri sendiri. Kalian dapat melampiaskan rasa kecewa tersebut dengan caramu sendiri.
Bisa dengan menulis kekesalan di kertas, berteriak sekencang-kencangnya, menyanyi dengan suara keras, dan cara-cara lainnya. Langkah ini dijamin bisa membuat perasaan kalian menjadi lebih lega. Tapi, perlu diperhatikan bahwa pelampiasan yang dilakukan harus yang positif. 17. Menghindari teman-teman si doi untuk sementara. Melupakan mantan selanjutnya yang bisa dilakukan yakni menghindari teman-teman si mantan. Hal ini perlu dilakukan supaya kalian tidak mengingat-ingat tentang doi lagi. Selain itu, hal ini juga menghindari kalian ditanya oleh teman-temannya tentang mantanmu. Tapi ini hanya untuk sementara sampai diri kalian sudah benar-benar membaik. Karena sebenarnya, teman-temannya tidak berhubungan secara langsung atas putusnya cintamu dengan sang mantan. Pembahasan nomor 18 sampai dengan 23 akan dibahas di video yang lain. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini dapat lebih berkembang. Terima kasih.